Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan penggunaan tools yang sederhana, tools yang membantu untuk para pemula di saham memilih stok atau stocking picking mandiri tanpa terpengaruh oleh influencer harapannya. Tools yang sederhana, tools yang mudah, sesimpel dan semudah memakai Excel. Karena kita menggunakan bantuan dari Google Sheet saja, ya. Tampilannya sangat sederhana, Easy Stock Screener ini, tetapi mudah-mudahan hasilnya luar biasa kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya, rekan-rekan, Easy Stock Screener ini datanya diambil dari Yahoo Finance secara otomatis, kemudian diolah menggunakan software atau pemrograman Python. Dan antar mukanya kita menggunakan antar muka yang sederhana yang bisa diakses oleh siapa saja, termasuk menggunakan mobile phone kita atau menggunakan PC kita, ya, menggunakan Google Sheet saja untuk tampilan antar mukanya. Jadi hanya ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah dashboard. Dashboard ini adalah bagian pokok dari screener kita. Kemudian tab selanjutnya adalah watchlist. Watchlist ini kita bisa menampilkan saham-saham yang sudah terpilih jadi pilihan kita untuk kemudian kita gunakan sebagai data nantinya untuk mengevaluasi apakah pilihan kita bagus atau tidak dan seterusnya. Kemudian yang tab yang ketiga adalah money management. Ini untuk menentukan batasan stop loss, kemudian jumlah pembelian dan seterusnya. Penjelasannya tidak kita berikan pada saat ini, tetapi kita akan lebih fokus pada penggunaan screenernya sendiri. Pada bagian dashboard ini hanya ada 3 bagian. Bagian kiri ini adalah untuk menampilkan data, tinggal tik saja. Misalkan di sini kaitannya dengan harga. Kalau kita untick maka harganya tidak ditampilkan. MOS kalau untick tidak ditampilkan. Nah, tetapi kalau pada bagian ini misalkan sektornya kita tik, maka data sektor itu akan ditampilkan. Ini fungsinya adalah supaya kita lebih fokus pada apa yang akan kita lihat datanya. Dan supaya kemudian kita misalkan kita lihat, kita baca di HP atau akan kita print, itu akan lebih pas dengan lebar kertas kita. Jadi ini bagian kiri adalah hanya untuk menampilkan atau tidak menampilkan data. Sementara bagian tengah ini adalah hal yang utama, yakni parameter untuk screening atau pemilihan atau filter dari saham-saham yang akan kita lakukan. Nah, caranya hanya tinggal tik saja parameter apa yang akan kita ingin dapatkan. Baik itu secara fundamental, data-data fundamental semacam return on equity, net profit margin, kemudian debt equity ratio, kemudian dividend yield average selama 5 tahun, kemudian dividend payout ratio, misalkan price to book value ratio, kemudian price to earning ratio. Nah, data-data ini kita bisa tampilkan untuk memfilter ya, saham-saham yang akan kita pilih nantinya. Apakah kemudian misalkan dibandingkan dengan industrinya, termasuk juga ini adalah rentangnya. Misalkan kita bisa ubah angkanya ya, pada kolom-kolom yang diberi warna grey ini, supaya kita lebih perhatian di situ. Nah, sebagai contoh, sebagai awalan contoh di Bursa Efek Indonesia itu ada 800 lebih. Kalau kita akan menganalisa 800 dengan membaca laporan keuangan, itu kan
waktu, kemudian sumber daya, akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang luar biasa. Tapi dengan screening ini dari 850 kita tinggal akan ketahui apa? Misalkan kita akan ketahui mana dari 850 itu yang memiliki return on equity lebih dari 10% misalnya. Atau yang lebih dari 15%. Kalau kita akan memberikan batasan return on equity lebih dari 15%, dari 800 ternyata kita sudah bisa men-screen menjadi 168 saja. 168 itu mana yang berkategori syariah misalkan. Tinggal diklik saja pada kolom syariah ini. Maka dari 168 ada 116. Nah, mana yang di antara 116 itu yang memiliki free cash flow positif misalnya. Kita tinggal klik saja, ternyata yang memiliki free cash flow positif hanya 72. Hanya 72 saham yang memiliki free cash flow positif, kemudian return on equity lebih dari 15% pada saat ini di Bursa Indonesia. Nah, ini cara-cara untuk men-screen apakah kita berdasarkan berdasarkan fundamentalnya atau nanti berdasarkan teknikalnya gitu. Jadi di sini satu persatu mungkin kita bisa jelaskan. PER tadi sudah ya, price to earning ratio, kemudian dari PBR-nya ini dibandingkan dengan rata-rata PBR industrinya ya. Misalkan yang PBR-nya lebih kecil daripada PBR industrinya misalkan, ternyata ada 41. Yang PER-nya lebih kecil dari PER industrinya, ada 29. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di antara 29 itu misalnya apalagi yang bisa kita lihat misalkan dari sisi teknikalnya yang harganya moving average 50-nya di atas moving average 200, artinya yang sedang uptrend secara umum berapa? Ada 11. Yang harganya memang sedang uptrend berapa? Ada 7 saja. Misalkan seperti itu. Yang harganya saat ini di atas moving average 50, ada 7 tadi. Nah, yang volumenya sedang ada peningkatan, volume spike ini. Kita bisa lihat. Ada 3 ternyata. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan hanya dengan tik saja. Nah, di sini ada volume uptrend, kemudian ada slope. Slope ini adalah kemiringan ya, kemiringan grafik. Slope 20 ini berarti kemiringan grafik dari moving average 20, ada nanti pilihannya di moving average 50, ada di moving average 200, kemiringan grafiknya. Jadi semakin curam grafiknya, tentunya peningkatan harganya semakin tinggi, peluang cuannya semakin tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada percent price from bottom, ini adalah persen harga ya, rentang persen harga dari harga terendah selama 1 tahun. Misalkan ini berarti antara 30% dari harga terendah dan sampai 75%, artinya 25% di bawah harga tertingginya, misalkan seperti itu. Ini bisa kita screen ya, dengan harga persennya. Ken Slim ini adalah kriteria dari O'Neill ya, seorang trader. Ini sifatnya teknikal, dia mengukur 7 parameter saham itu disebut saham yang growth, yang memiliki peluang untuk naik mendapatkan cuan yang bagus. Nah, ini perlu dipelajari nanti apa kriteria Ken Slim. Kemudian Piotrowski ini adalah kriteria yang digunakan untuk melihat kinerja dari suatu emiten. Ada 9 parameter emiten dianggap bagus. Kalau 9 dari 9 tentu sempurna dan seterusnya, ini juga perlu dipelajari. Altman Z-score ini adalah menunjukkan kinerja dari finansial, kemungkinan kebangkrutan ya, kalau misalkan di bawah 2,6 itu dimungkinkan perusahaan itu akan
memiliki resiko kebangkrutan. Di sini juga ada analis recommended, ini di Yahoo Finance itu kan biasanya ada rekomendasi dan analis apakah buy, ya, apakah strong buy, apakah hold, underperform, sell, dan seterusnya. Ini kita juga bisa pilih nantinya mana yang buy gitu. Ada satu saja. Nah, kemudian ini adalah persen insider. Jadi saham ini dimiliki oleh orang dalam ya, berapa persennya. Ini juga kita bisa pilih sebagai kriteria. Kemudian institution float held. Jadi yang dipegang oleh institusi, misalkan lembaga-lembaga keuangan, apakah dari fund management, kemudian dari pihak asuransi dan seterusnya yang memegang saham ini, institution holder. Kemudian ini growth, ukuran growth, pertumbuhan rata-rata selama 4 tahun bisa dilihat juga apakah dari pertumbuhan revenue-nya, pertumbuhan income-nya, return on asetnya, return on equity-nya, working capital growth atau capital expense-nya. Nah, kemudian datanya kita bisa berikan batasan, misalkan growth-nya lebih dari 10% untuk revenue misalkan. Tinggal kemudian kita screen dengan tick. Seperti itu mudahnya. Kemudian sektor di sini bisa dipilih sektornya bidang apa, finansial, energi, dan seterusnya kalau kita akan memilih saham-saham di sektor. Kemudian ini adalah yang masuk kategori indeks. Ini biasanya mempermudah kita nantinya untuk memilih saham, misalkan investor 33, high dividend index, Kompas 100 yang dipilih oleh harian Kompas direkomendasikan, kemudian LQ45 itu adalah saham yang paling liquid di bursa, 45 saham teratas gitu ya. Kemudian saham-saham BUMN. Nah, kemudian di sini ada relative strength. Ini adalah relatif, kekuatan relatif saham tersebut selama tren 50 hari, 50 hari itu berarti satu kuarter dibandingkan indeks saham gabungan. Jadi misalkan kalau ini apa lebih tinggi, apa lebih rendah. Nah, nanti angkanya di sini kalau sama ya, kalau sama ini adalah 0. Kalau lebih rendah berarti kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti lebih tinggi dari indeks harga saham gabungan secara 50 hari atau setahun kita bisa pilih. Nah, ini adalah ukuran-ukuran momentum secara teknikal, kita juga perlu pelajari secara lebih khusus. Kemudian ada candles ya, yang muncul. Ini adalah beberapa pilihan yang ada di Easy Stock Screener. Tinggal tik, kita akan mendapatkan pilihan saham sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Ini penjelasan singkat penggunaan Easy Stock Screener. Kemudian kalau hasilnya sudah dapat, ya, untuk menyimpannya atau untuk mencatatnya kita bisa gunakan fitur watchlist. Kita bisa taruh di sini. Nah, ini sebagai pengingat kita. Kemudian kalau kita akan mengeksekusi, tentunya kita mengingat fungsi money manajemennya gitu ya. Di harganya berapa, ATR itu average true range-nya berapa persen ini. Kemudian untuk bisa menghitung stop loss kita bisa ubah angkanya. Misalkan stop loss di 1,3 ATR gitu kan. Sehingga kita bisa menentukan harga stop loss dari harga awalnya sekian. Ini kemudian juga kita bisa memberikan berapa resiko yang kita akan tanggung, kerugian maksimal yang akan tanggung, apakah 1% modal, 2% modal kita bisa tentukan, sehingga kita dapatkan lotnya. Alokasinya berapa, ya biasanya kita masukkan angka untuk VAR, value at risk-nya, dan kemudian alokasinya, maksimal alokasinya, sehingga kita dapatkan jumlah lot yang bisa kita beli disesuaikan dengan kebutuhan dan modal kita, sehingga kita nantinya akan bisa mempertahankan modal kita itu
ya maksimal kerugiannya misalkan 2% atau 1% sesuai dengan tingkat kenyamanan dan dari strategi trading atau jual beli kita atas resiko modal. Kemudian kalau di sini ini bisa ditampilkan dengan data, ya, misalkan khusus akan mencari data dari BBCA, misalkan tinggal ditulis saja BBCA, maka akan muncul data tunggalnya, bukan screening tapi data tunggalnya. Ya, ini sama juga, yang di watchlist juga bisa kita tampilkan, misalkan kita akan menampilkan BBCA, kita tinggal tulis BBCA, BCA, misalkan datanya akan muncul dari situ. Ini sebagai contohnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan, ditanya lebih jauh kepada aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.